Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa saudara-saudaraku. Berbahagia sekali hari ini saya bisa menemani Anda. Hari ini kita ada satu pekerjaan ya, untuk pembongkaran AC merek Electrolux. Bisa kita lihat di sini. Nah, kenapa dibongkar? AC ini akan diturunkan karena akan dipasang kanopi. Jadi di sini bagaimana caranya kita membongkar AC ini supaya freon tidak ada yang keluar dan Anda di rumah bisa mengerjakannya sendiri karena tidak menggunakan alat-alat yang digunakan hanya obeng, tang, dan kunci L. Baik, kita lanjutkan kembali ya ke cara pelepasan AC, yang mana AC ini nantinya langsung dipasang dan tidak ada penambahan freon ya. Di sini ada manifold, ada kunci L ya, ada kunci L. Ini kita lihat dulu ampernya berapa, 1,5 ya, rata-rata 1,5. Memang di sini ada manifold ya, tetapi manifold ini tidak digunakan karena sesuai dengan janji saya di awal, pelepasan AC ini tidak menggunakan alat ya, tidak menggunakan manifold, cuman hanya kunci L yang kita gunakan. Oke, kita lanjut. Nah, caranya di sini sangat gampang ya. AC kondisinya dalam hidup. Nah, kondisi AC nyala ya. Nah, sebelum kita ke tahap pembongkaran, kita periksa dulu. Kita periksa, berarti ini aman dari setrum ya, tidak ada arus balik, aman, tidak ada arus balik ya. Kemudian kita dari salah satu kabel ini ya, kita periksa juga yang mana yang nyala. Nah, jadi perlu diingat di sini ya, ini yang nyalanya yang warna hitam di sini. Nah, berarti yang warna hitam yang nyala. Kenapa harus kita nyari yang nyala dulu menggunakan tester? Ini yang kita potong nanti. Jadi kita tidak keluar masuk, mematikan MCB ini tidak perlu ya, karena di sini sudah kita potong. Jadinya caranya sangat gampang, bisa kita perhatikan dan kita dengarkan di sini suara AC ya. Coba kita dengar suara AC-nya bagaimana. Ini masih ada beban ya, terdengar karena beban tadi kompresor memompa freon ke sini ya. Yang pertama-tama langkah yang paling awal, ini dua-duanya masih kebuka ya, kita tutup dulu ini ya, pada pipa yang kecil menggunakan kunci L tadi. Cara nutupnya, masukkan kunci L, putar ke kanan ya, sambil dengarkan suara AC tersebut ya, suara kompresornya, apakah ada perbedaan. Nanti kalau memang sudah kosong ya, maksudnya kosong, freon akan masuk ke kompresor. Ini kita kencangkan habis saja, kita tidak menggunakan manifold ya. Kalau menggunakan manifold sangat gampang, apabila angkanya sudah berada di 0 atau di bawah, berarti di dalam ini sudah tidak ada lagi freon yang berada di evaporator. Kita dengar ya, dan kita lihat di sini ampernya menurun dia. Tadi 1,5, 1,6 menurun ya, karena tidak ada tekanan freon. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai suara AC ini terdengar datar ya, tidak gerak lagi. Ini kita lepas saja. Kenapa saya pasang? Hanya pembuktian nantinya apakah freon itu hilang atau tidak. Oke, kita lepas. Coba kita lihat angkanya sudah mulai berkurang ya. Ini
berarti freon yang di dalam AC sudah tertarik semuanya, sudah tertarik oleh kompresor ke kompresor dan kondensor. Nah, sekarang tindakan yang ini kan udah tertarik semua. Bisa dianalisa menggunakan suara kompresor. Kalau tadi kan keras ya. Kemudian kita tutup pada selang yang besarnya. Kita tutup ya. Kita tutup. Udah, dua-duanya tertutup ya. Ini sekedar pembuktian bahwa AC ini nantinya tidak ada penambahan freonnya. Nah, AC ini tidak ada penambahan freonnya. Nah, jadi kita tutup dulu semuanya. Suara dari kompresor terdengar datar sudah. Nah, yang harus kita potong di sini ya. Kenapa kita potong? Kita tidak usah keluar masuk mematikan. Cukup kita potong yang nyala ini. Jangan potong yang tidak nyala ya. Kita potong yang nyala aja. Kita potong yang nyala. Kenapa harus dipotong? Supaya kompresornya tidak kerja. Oke. Kita buktikan. Apakah di dalam pipa-pipa ini ada atau tidak freonnya. Nah, tidak ada suara yang keluar, suara terdengar cis gitu, tidak ada. Berarti semua freon itu sudah terkumpul ke dalam kondensor dan kompresor. Nah, selanjutnya ini sudah kita potong, AC sudah mati, baru kita matikan ya listrik yang di dalam di kamar. Kita matikan ya di sana nanti MCB-nya. Nah, oke. Saudaraku sekalian, sekarang kita ke pembuktian apakah freon tadi hilang atau memang ada. Jadi di sini kita bisa lihat AC-nya sudah nyala ya. AC sudah nyala. Sekarang kita lihat, tapi kita periksa dulu. Nah, pentil-pentil udah kita pasang ya semua, selang-selangnya. Nah, di sini pembuktiannya saudara. Tadi 1,5 sampai 1,8 ya. Nah, bisa terlihat di sini. Saya tidak menggunakan manipul nih, karena tekanan ini lebih akurat. Tekanan ampere lebih akurat dari manipul. Ini pemakaian listriknya. Berarti apa yang saya bilang di awal tadi, bahwa pelepasan AC tidak perlu menambah freon lagi. Nah, hanya itu untuk hari ini yang bisa saya sampaikan. Apabila video ini bermanfaat, silahkan komen di bawah ini, like dan subscribe. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.